Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang Islam dan studi agama, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh dosen Ustadz Fikri Farihin MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari agama, apa itu definisi dari Islam, dan apa itu definisi dari studi Islam. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang urgensi dari studi Islam dan tujuan dari studi Islam. Untuk mengetahuinya, maka simak video ini. Definisi dari agama. Agama ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gam. A sendiri memiliki arti tidak dan gam memiliki arti pergi. Jika disatukan, makna agama ini berarti tidak pergi. Dalam pandangan Islam, agama ini dihubungkan dengan kata din. Nah, secara etimologi, kata din ini seakat dengan dana yadinu atau dana lahu atau dana bihi, yang artinya taat, tunduk, dan patuh. Sedangkan secara terminologi, makna dari kata din ini memiliki banyak pendapat dari kalangan ulama. Salah satunya menurut Abdullah Ad-Darras, kata din ini merupakan peraturan ilahi yang mengantarkan orang yang berakal sehat dengan sadar menuju kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kata din ini juga memiliki banyak arti yang luas, sehingga di dalam Al-Quran kata din ini diulang sebanyak 94 kali yang terdapat dalam 40 surat. Salah satunya yaitu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 33. Definisi Islam. Definisi Islam ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu sisi etimologi, dan yang kedua yaitu sisi terminologi. Secara etimologi, kata Islam ini berasal dari bahasa Arab, yaitu aslamah dan salam, yang mengandung arti bahwa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, beragama yang benar itu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terminologi, kata Islam ini banyak pendapat dari kalangan ulama. Salah satunya saya mengutip dari Harun Nasution. Beliau mengatakan bahwa Islam ini merupakan agama yang ajaran-ajarannya dari Tuhan, yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Dan kata Islam ini juga ada yang mengatakan yaitu agama yang di dalamnya berisi perdamaian, yaitu seorang muslim menciptakan perdamaian baik itu dengan Tuhan ataupun dengan sesama manusia. Selanjutnya, definisi dari studi Islam. Secara etimologi, studi Islam ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dirosalah. Adapun pengertian sederhananya, studi Islam ini dapat dikatakan sebagai usaha kita untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, misalnya kita mau mempelajari bab sholat, bab puasa, dan masih banyak contoh yang lainnya. Ya, intinya yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, dilakukannya ini dengan rasa sadar dan sistematis agar pengetahuan kita lebih mendalam tentang agama Islam. Adapun urgensi studi Islam dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematika, yaitu dalam kondisi bermasalah. Nah, saat ini umat Islam berada dalam kondisi pinggiran dan lemah dalam segala aspek sosial dan budaya, serta harus berhadapan dengan dunia modern yang semakin canggih dan maju pada saat ini. Dalam kondisi tersebut, umat Islam ini dituntut untuk melakukan pergerakan, yaitu dengan melakukan pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi adanya perkembangan tersebut. Yang kedua, yaitu umat Islam dan peradabannya
pada saat ini berada dalam suasana problematik, suasana bermasalah. Nah, dengan beriringnya zaman, yaitu pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan modern, pada saat ini telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia yang dikenal juga dengan sebutan era global. Selanjutnya yaitu tujuan dari studi Islam. Yang pertama yaitu untuk mempelajari secara mendalam hakikat agama Islam. Nah, maksudnya di sini yaitu studi Islam ini dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya agama ini diturunkan untuk membimbing, mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan budaya dan agama umat manusia yang berada di muka bumi ini. Yang kedua yaitu mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli. Nah, maksudnya di sini yaitu studi ini berasumsi bahwa agama Islam ini adalah agama fitrah manusia. Nah, yang ketiga yaitu untuk mempelajari secara mendalam tentang sumber dasar ajaran Islam. Nah, maksudnya di sini studi ini berasumsi bahwa agama Islam ini merupakan agama samawi yang terakhir. Nah, dan yang terakhir yaitu untuk mempelajari prinsip dan nilai dasar ajaran agama Islam. Nah, maksudnya di sini yaitu agama Islam ini berasumsi studi Islam ini berasumsi bahwa agama Islam ini mempunyai misi yaitu rahmatan lil alamin. Nah, mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.